Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Fisika Sekolah. Kita akan fokus membahas tentang penjumlahan kecepatan relativistik. Tapi saya nuliskannya di sini kecepatan relativistik. Nah, yang pertama nih, sebelum kita membahas kecepatan relativistik, alangkah baiknya kita memahami konsep mengenai postulat Einstein. Ini sebagai dasar untuk mempelajari relativitas ya. Jadi relativitas itu dibangun atas dasar postulat Einstein. Oke, jadi kalau kita bicara postulat Einstein, ini ada dua. Yang pertama, ini cerita tentang hukum fisika. Nah, jadi hukum fisika itu berlaku sama ya. Jadi hukum fisika di sini berlaku sama nih. Berlaku sama dalam setiap gitu ya, dalam setiap acuan inersia atau kerangka inersia. Nah, jadi kalau kita bicara kerangka inersia, ini acuan inersia nih. Jadi kalau kita bicara acuan inersia itu ada dua. Itu yang pertama, acuan atau sistem yang diam atau V-nya 0. Nah, itu namanya acuan inersia. Nah, yang kedua, itu adalah V yang bergerak dengan kecepatan konstan atau tetap. Nah, dalam dua kerangka ini, semua hukum fisika akan berlaku sama. Jadi, baik itu hukum kekalahan momentum, hukum Newton, kalau diamati oleh pengamat yang diam, ataupun pengamat yang bergerak dengan kecepatan konstan, dia akan bisa memperlakukan hukum itu dalam keadaan sama, tidak ada faktor koreksi. Nah, yang kedua, berkaitan dengan postulat Einstein, ini berkaitan dengan laju cahaya ya. Jadi laju cahaya, nah ini tidak ya, tidak bergantung. Nah, tidak bergantung pada gerak. Nah, gerak sumber atau pengamat ya. Berarti sumber di sini adalah sumber cahaya. Ingat bahwa kalau kita tuliskan, si laju cahaya ini mempunyai kecepatan sebesar C. Berapa C ini? 3 kali 10 pangkat 8. Dibulatkan ini ya, kayak meter per detik. Nah, ini adalah laju cahaya di ruang vakum ya. Jadi sudah kita ketahui nih di sini bahwa laju cahayanya adalah ini. Nah, lalu bagaimana dengan ungkapan ini tidak bergantung pengamat atau sumber? Jadi kalau saya punya sumber cahaya di sini, ini sumber cahaya begini ya. Nah, kemudian sumber cahayanya itu diam. Di sebelah kanannya di sini ada dua pengamat. Ini taruhlah P1 diam. Jadi si P1-nya diam, yang kemudian pengamat yang dua bergeraknya mendekati. Nah, maksudnya kecepatan cahaya itu diamati oleh pengamat yang diam terhadap cahaya maupun diamati oleh pengamat yang bergerak terhadap cahaya, maka tetap sebesar ini. 3 kali 10 pangkat 8. Atau kejadiannya kalau misalkan begini. Nah, ini sumber cahaya sama, cuma sumber cahayanya sekarang dia bergerak ke sini. Nah, ini di sini ada pengamatnya diam bergerak. Jadi mau diamati sama pengamat yang diam dan pengamat yang bergerak, ini satu sama lain, tetap aja kecepatan cahaya itu sebesar berapa? 3 kali 10 pangkat 8. Nah, itulah yang disebut dengan postulat kedua Einstein, yang dimaksud dengan laju cahaya tidak bergantung pada gerak sumber atau pengamat. Konsekuensinya, kita akan mempelajari di sini tentang relativitas. Nah, yang pertama, saya tidak akan masuk ke dalam relativitas Einstein, tapi saya akan masuk ke dalam relativitas Newton. Jadi kita akan membahas dulu tentang bagaimana sih relativitas Newton. Nah, ini sangat penting ya. Jadi ketika kita bicara relativitas Newton, kita harus melihat dulu sebuah kerangka. Ini anggap saja ini Y ya. Kemudian ini adalah X di sini. Nah, ini adalah O. Ini namanya kerangka acuan inersia dalam keadaan diam. Taruhlah si O ini dalam keadaan diam. Nah, ini kita sebut kerangkanya dalam keadaan diam. Nah, sekarang ada kerangka yang kedua, di mana kerangka ini bergerak relatif terhadap kerangka O.
dengan arah ke kanan. Nah, ini adalah X aksen, yang ini adalah Y aksen, berarti ini pengamatnya di sini O aksen. Nah, ini dia bergerak ke sini dengan kecepatan V. Berarti dia masih inersia, karena apa? V-nya konstan. Jadi kita tuliskan di sini V-nya konstan atau tetap. Nah, di dalam kerangka ini ada sebuah peristiwa di mana sebuah benda bergerak ke sini dengan kecepatan U terhadap si O aksen. Nah, jadi di sini ada tiga, ada benda, ada pengamat O aksen, ada pengamat O diam, pengamat O aksen bergerak terhadap O dengan kecepatan konstan V, dan benda bergerak terhadap O aksen dengan kecepatan U. Jadi kalau kita tuliskan di sini ada kecepatan siapa? O aksen terhadap O. Berapa kecepatannya? Sebesar V. Nah, yang kedua ada kecepatan benda terhadap O aksen. Berapa kecepatannya? Ini adalah U. Nah, kalau kita ingin menyatakan berapa kecepatan benda terhadap pengamat yang diam, O, maka kita tinggal menuliskan di sini V benda terhadap O aksen ditambah dengan V O aksen di sini terhadap O. Nah, ini adalah penjumlahan relativitas dalam konteks relativitas Newton. Jadi coba diperhatikan di sini indeksnya ya. Indeksnya di depan itu B, di belakang adalah O ya. Berarti ini juga di depan B, di belakang adalah O. Kapan relativitas ini digunakan? Ini digunakan ya, untuk sistem yang bergerak dengan kecepatan jauh di bawah kecepatan cahaya. Jadi ini bisa menggunakan ini. Contoh misalkan begini. Contoh satu misalkan ya. Contoh satu di sini. Oke, contoh satu. Contoh satu itu begini misalkan ya. Saya punya benda di sini. Oke, saya punya benda sini ya. Benda A lah. Oke, benda ini bergerak sini. Ini adalah plus 10 meter per detik. Nah, kemudian di sebelah kanannya saya punya benda B. Nah, benda B ini bergerak ke sini dengan kecepatan 5 meter per detik. Nah, ini pasti negatif. Jadi, kalau kita tuliskan di sini PA terhadap tanah misalkan ya, karena pengamatnya di tanah, ini adalah positif 10 meter per detik. Kemudian PB terhadap tanah ini adalah min 5 meter per detik. Jadi kalau kita ingin menghitung yang pertama berapa kecepatan A diamati oleh B dalam relativitas Newton, maka tinggal gini, PA faktor penghubungnya tanah ditambah dengan V tanah terhadap B. Ini selalu konsisten, A-nya di awal, B-nya adalah di akhir, penghubungnya adalah tanah. Maka kalau kita hitung, PA terhadap tanah adalah 10 meter per detik. Kemudian di sini ditambah. Di sini adalah PBT, di sini PTB, berarti harus tanda negatif. Negatif dari negatif 5 meter per detik. Maka kita akan memperoleh ini 10 ditambah plus 5, berarti berapa? 15 meter per detik. Nah, berarti menurut B, ya gitu, si A itu bergerak ke kanan. Jadi ini bergerak ke sumbu X positif dengan kecepatan berapa? 15 meter per detik. Ini A diamati oleh B. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mencari B diamati oleh A? Nah, secara sederhana kan tinggal membalik saja. Pasti nilainya adalah min 15 meter per detik. Berarti dia bergerak kemana? Sumbu X negatif. Apakah benar? Pakai logika ini kita buktikan. PBA itu akan sama dengan di sini sorry ya. Oke, sini saya hapus dulu. Oke, sini. Berarti PBA ya akan sama dengan di sini PBT kan gitu, ditambah dengan sini apa? TA kan gitu ya. PBT-nya berapa di sini? Min 5 meter per detik ditambah ini PAT, di sini PTA dibalik negatif dari 10 meter per detik. Jadi kita akan mendapatkan bahwa PBA
itu akan sama dengan min 15 meter per detik. Nah, terbukti kan bahwa ini bergerak ke sumbu X negatif. Nah, ini adalah relativitas Newton. Sekarang kita masuk ke poin utama ya. Poin utamanya adalah kita akan membahas mengenai kecepatan. Nah, kecepatan relativistik. Nah, relativistik. Kenapa disebut relativistik khusus di sini? Ini kita bicara tentang sesuatu benda ya. Ini kita bicara tentang benda yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Nah, apakah penjumlahan ini sama dengan penjumlahan di kerangka relativitas Newton? Nah, kita cek dari sini. Jadi kalau misalkan saya punya koordinat seperti tadi di sini, ini koordinatnya X, kemudian ini apa? Y ya. Ini O. Ini dalam keadaan diam. Berarti ini adalah dalam koordinat inersia ya. Nah, yang kedua, saya punya kerangka yang kedua nih. Ini adalah Y aksen, kemudian ini adalah X aksen. Di mana ini adalah V-nya konstan. Kayak ini V-nya konstan atau tetap. Sebesar V ke arah sini. Oke, sini ya. Oke, V. Tapi hati-hati, V di sini mendekati kecepatan cahaya, berbeda dengan kasus di relativitas Newton. Sedangkan di dalam kerangka ini ada benda yang bergerak dengan kecepatan U terhadap O aksen ini. Ini sama persis dengan tadi. Jadi kalau kita tuliskan dulu di sini, maka V O aksen terhadap O itu adalah V dan gitu ya. Dan di sini apa? V benda terhadap O aksen itu adalah U. Nah, karena ini kecepatannya mendekati kecepatan cahaya, maka kita bisa menuliskan di sini bagaimana kecepatan si benda diamati oleh pengamat di O. Berarti kalau kita tuliskan V benda terhadap O itu akan sama dengan V benda terhadap O aksen ditambah V O aksen terhadap O. Nah, kalau sampai di sini, ini hanya relativitas Newton. Maka kita harus memunculkan faktor koreksi. Berarti di sini 1 ditambah. Ini tuliskan lagi. V BO kan gitu ya. Ini V BO aksen dikalikan dengan V O aksen O. Dibagi dengan apa? C kuadrat. Nah, inilah yang disebut dengan relativitas dari Einstein. Bahwa ini sebagai implikasi yang kedua, poin yang kedua, bahwa kecepatan cahaya itu kalau diamati oleh semua pengamat, baik yang diam maupun yang bergerak, itu akan selalu sama gitu ya. Nah, sebagai contoh, kita misalkan ke sini ya. Sebagai contoh, oke, contoh 1 misalkan. Anggap gini ya aja, ini kerangka yang diamnya adalah bumi di sini. Ini bumi. Oke. Di bumi ini ada orang, berarti di sini pengamat O lah ya. Nah, kemudian di sini ada pesawat A sini. Oke, sini saya punya pesawat ini. Gini ya. Nah, ini adalah pesawat A. Nah, pesawat A ini bergerak ke sini. Nah, dengan kecepatannya itu relatif terhadap bumi di sini. Jadi nah, ini kecepatannya relatif terhadap O. Berarti kalau saya tuliskan di sini, ini misalkan ya, ini misalkan 0,5 C atau setengah C. Nah, kemudian ada pesawat B di sini. Nah, gitu. Ini pesawat B di sini ya. Nah, dia juga bergerak ke sana. Cuma, misalkan di soalnya itu, dia bergeraknya si B ini terhadap si A ke sini. Nah, berarti kalau kita tuliskan, ini kan B ya. Nah, dengan besar sama misalkan 0,5 C. Jadi kalau kita tuliskan di sini maka PAO itu adalah 0,5 C. Kemudian PBA kan gitu ya. Di sini berapa? 0,5 C. Nah, kalau misalkan saya ingin menyatakan berapa kecepatan B diamati oleh O. Nah, seperti ini. Maka di dalam relativitas Einstein
kita akan menyatakan penjumlahan kecepatannya seperti ini. PBO, ingat ya, B-nya di depan, berarti PBA, ini penghubungnya. Oh, sorry, ini PBO ya. Ini PBA. Jadi kalau saya tuliskan di sini, berarti ini PBA, kan gitu ya, ditambah dengan PAO. Ini sudah sesuai, B-nya di depan, O-nya di belakang. Kalau gini, ini belum benar. Maka ditambahkan faktor koreksinya. 1 ditambah, ini tulis lagi. PBA dikalikan PAO dibagi dengan C kuadrat. Atau kalau kita hitung di sini, maka PBO itu akan sama dengan PBA-nya berapa di sini? Kayak kita lihat di sini. PBA ada nggak? Ada ya, 0,5C ditambah PAO. AO juga sama, 0,5C dibagi dengan, kan gitu ya, 1 ditambah, ini pindahkan, 0,5C dikalikan 0,5C, ini C kuadrat dibagi dengan C kuadrat, karena rumusnya dibagi C kuadrat. Berarti ini akan habis nih C kuadratnya. Nah, ini 0,5 ditambah 0,5 itu 1 kan, C dibagi 1 ditambah 0,25, atau 1 ditambah 1/4. Berarti ini berapa? 5/4. Atau kita akan mendapatkan di sini 4/5C. Nah, ini adalah kecepatan B diamati oleh orang yang ada di bumi. Nah, sekarang kalau kita kasih contoh lagi, misalkan masih bingung, aduh kasih contoh lagi. Oke, kita kasih contoh di sini, contoh berapa nih? Contoh 3 gitu ya. Misalkan di sini ada bumi sini. Oke, bumi ini ya. Oke, di sini ada bumi. Nah, kemudian di sini ada orang diam sebagai pengamat. Sini ada 2 pesawat mendekati bumi. Nah, gini. Nah, ini pesawat A misalkan. Nah, ke sini gerakannya. Kemudian di sini ada pesawat B. Oke, di sini ada pesawat B. Gitu ya. Ada pesawat B. Ini ke sini arahnya, kecepatannya ini B. Nah, dua-duanya dia mempunyai kecepatan relatif terhadap orang sini. Si A terhadap orang, sini kemudian si B terhadap orang. Misal, kalau kita gambarkan di sini atau kita tuliskan, ini kecepatannya adalah berapa di sini? 0,8C misalkan ya. Nah, yang ini adalah 0, berapa nih? 0,8 juga AC misalkan. Pertanyaannya adalah berapa di sini kecepatan B diamati oleh A? Maka dalam relativitas Einstein berarti PBO, kan B-nya di depan, O-nya jadi penghubung, ditambah dengan POA, kan A-nya di belakang, dibagi dengan, tuliskan lagi 1 plus PBO dikalikan POA, dibagi dengan apa? C dikuadratkan. Maka kalau kita tuliskan di sini, PBA itu akan sama dengan PBO-nya berapa? Nah, B ke O, hati-hati, dia arahnya ke kiri. Tuliskan di sini negatif 0,8C. Ini yang sering salah biasanya di siswa itu, dia tidak menuliskannya negatif, menganggapnya sama. Padahal kecepatan itu kalau berlawanan arah tandanya negatif ditambah. Nah, lihat di sini, indeksnya POA, sedangkan di sini adalah PA terhadap O. Maka kebalik, jadi negatif. Negatif 0,8C. Lah, kenapa jadi negatif? Kan dia ke kanan, asalnya positif. Cuma karena indeksnya dibalik, pengamatnya, jadi negatif. Berarti dibagi di sini. Nah, 1 ditambah negatif, boleh ditulis lagi lah, negatif 0,8 dikalikan negatif 0,8. Ini C kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Berarti kalau kita tuliskan, ini PBA akan sama dengan negatif tambah negatif, jadi negatifnya nambah besar kan, negatif 1,6C kan gitu, dibagi 0,8 kalikan 0,8, 0,64, jadi ini C-nya habis 1,64. Nah, jadi kalau kita tuliskan, ini kali-kalikan 100 misalkan, jadi negatif gitu ya, 160 dibagi dengan 100 berapa? 64C, atau bisa diperkecil dibagi dengan berapa di sini? 2 berarti ya. Ini jadi 80 per 82 ya. Oke,
8, 2C. Nanti bisa diperkecil lagi. Bagi 4, dan seterusnya. Nah, ini adalah kecepatan. Siapa? B diamati oleh A, ya. Nah, contoh lagi misalkan, biar tidak bingung. Kita buat contoh 4, misalkan ya. Contoh 4. Kayak contoh 4. Ini saya begini, gitu ya. Ini bumi, pengamat, ya. Di sini, kemudian di sini ada orang. Nah, ada pesawat di sini, ke sini. Pesawatnya si A nih, A-nya ke sini, ya. A-nya 0,5C misalkan, terhadap siapa? Terhadap bumi lah. Jadi pesawatnya bergerak terhadap bumi sini, terhadap orang itu 0,5C. Kemudian di sini ada pesawat lain yang sama-sama searah geraknya ke sini. Nah, ke kanan. Ini si B ke sini. Berapa kecepatannya? Misalkan di sini 0,8C. Terhadap siapa? Terhadap orang lah di bumi, ya. Oke. Ini terhadap orang juga di sini ke sini. Oke. Jadi kalau mau dituliskan, gimana nih yang diketahuinya? Yang diketahuinya di sini, kalau kita tuliskan ini, PA terhadap orang adalah 0,5C positif. Kemudian PB terhadap orang juga positif. Berapa? 0,8C, kan gitu. Jadi kalau ditanya berapa PB diamati oleh A, itu akan sama dengan PBO ditambah POA. Nah, B-nya depan, A-nya belakang, dibagi faktor koreksinya. Jadi jangan lupa ya, di dalam relativitas khusus, penjumlahan kecepatan itu harus dibagi faktor koreksi. 1 ditambah di sini PBO kalikan POA, dibagi dengan apa? C kuadrat. Jadi kalau kita masukkan di sini, maka PBA itu akan sama dengan, nah, PBO-nya ada gak? Oh, ada. Berapa? 0,8C. Sekarang POA di sini apa? PAO. Berarti plus, cuma dia harus dibalik 0,5C, kan gitu. Dibagi dengan, tinggal dituliskan 1 plus. Nah, yang satu 0,8-nya positif, yang satu negatif 0,5. Nah, dibagi dengan kali C kuadrat, dibagi dengan C kuadrat. Coret nih C kuadratnya. 8 dikurangi 0,5 berapa? 0,3. 0,3C. 1 ditambah 0,8 kali 0,5 negatif 0,4. Nah, berarti jadi ini 1 dikurangi 0,4 berapa? 0,6. Atau hasilnya di sini apa? Setengah C. Ini adalah kecepatan B diamati oleh A. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan di penjumlahan kecepatan relativistik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.